Persebaya hancur lebur. Ini salah siapa? Persebaya Surabaya harus mengakui keunggulan tamunya Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam laga pekan ke-9 Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez, menyebut timnya kalah karena Persija lebih pintar memanfaatkan situasi penting dalam pertandingan. Saya pikir ini pertandingan antara dua tim kuat dan akhirnya Persija lebih sukses dalam beberapa situasi, ujar Eduardo dalam sesi konferensi pers usai laga. Statistik menunjukkan dominasi Persija atas tuan rumah. Tim berjuluk Macan Kemayoran mencatatkan 51% penguasaan bola dengan 18 tembakan, 9 diantaranya tepat sasaran. Sementara, Persebaya hanya menghasilkan 9 tembakan dengan 4 mengarah ke gawang. Saat tertinggal 2-0, situasi menjadi lebih sulit bagi kami untuk mengejar, tambah Eduardo Perez. Meski mencoba tampil agresif di babak kedua, Persebaya hanya mampu mencetak 1 gol. Eduardo Perez menilai, pertandingan ditentukan oleh momen-momen kecil. Terkadang pertandingan ditentukan hanya oleh satu situasi, tutupnya. Sementara itu, pencetak gol Persebaya, Leo Lelis, menyebut timnya kurang beruntung di laga ini. Pertandingan berlangsung ketat dan level tinggi. Sayangnya, kami kurang beruntung untuk meraih 3 poin, ujar Leo Lelis. Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi Persebaya di kandang dari 4 laga home yang sudah dijalani. Kekalahan dari Persija juga menghentikan tren positif Persebaya yang dalam 2 laga terakhir selalu meraih poin. Bagi Persija, hasil ini memutus tren negatif mereka setelah 3 pertandingan tanpa kemenangan. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, memilih irit bicara mengenai susunan pemain inti yang akan diturunkan saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-9 Super League 2025-2026. Eduardo Perez juga belum bisa menjamin Gali Freitas akan kembali menjadi starter, meski baru saja tampil memukau bersama tim nasionalnya. Saya tidak ingin berbicara apapun tentang pertandingan berikutnya, lawan Persija, ujar Eduardo Perez. Gali Freitas memang menjadi sorotan. Setelah di 2 laga terakhir, Persebaya selalu tampil sebagai starter, menyusul 4 pertandingan sebelumnya yang ia mulai dari bangku cadangan. Performa terbarunya bersama timnas Timor Leste, termasuk sumbangan 1 gol saat menghadapi Filipina, semakin menambah spekulasi. Tapi tentu saja kami tahu, kami menganalisis Gali, kami menonton pertandingannya, dan tentu saja kami berhubungan dengannya, dengan Gali, dan semua pemain yang bergabung dengan tim nasional, tambah pelatih asal Spanyol itu. Tak hanya Gali, nasib debut striker asing baru Persebaya, Diego Mauricio, juga masih menjadi teka-teki. Eduardo Perez tetap merahasiakan kartu trufnya. Persebaya sendiri memiliki ambisi besar untuk melanjutkan tren positif mereka di Super League 2025-2026. Setelah menahan imbang 1-1 tuan rumah Dewa United pada laga terakhir, tim berjuluk Bajul Ijo ini telah mengumpulkan poin dalam 2 pertandingan terakhir, termasuk kemenangan 1-0 atas Semen Padang. Momentum ini diharapkan dapat terus berlanjut di kandang sendiri. Di sisi lain, Persija Jakarta datang dengan bekal kurang memuaskan setelah menelan 2 kekalahan beruntun di laga terakhir mereka. Kondisi tersebut membuat pertandingan diprediksi akan berjalan ketat dan sengit. Hernando Ari Sutaryadi siap kembali di bawah Mistar. Kiper utama Persebaya Surabaya itu telah bergabung lagi bersama tim setelah menyelesaikan tugas bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya menjadi dorongan besar bagi Green Force jelang laga panas melawan Persija Jakarta. Duel klasik 2 tim besar itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga ini diprediksi berjalan ketat karena kedua tim sama-sama ingin memperbaiki posisi di klasemen.
Persebaya Surabaya tak ingin kehilangan poin di kandang sendiri, sementara Persija datang dengan misi mencuri kemenangan. Hernando menjadi sosok penting yang ditunggu publik Surabaya. Penampilannya yang konsisten bersama timnas membuat kehadirannya dinantikan untuk memperkuat pertahanan Persebaya Surabaya. Pelatih Eduardo Perez menyambut positif kembalinya sang penjaga gawang. Ia menilai Hernando punya semangat dan keinginan besar untuk kembali tampil di hadapan bonek. Nando sudah ikut latihan. Saya belum bisa memastikan siapa yang akan bermain. Sama halnya, saya juga tidak tahu siapa saja pemain yang akan diturunkan oleh Persija, ujar Eduardo Perez. Kehadiran Hernando jelas menjadi tambahan opsi berharga di sektor penjaga gawang. Sebelumnya, posisi itu sempat diisi oleh kiper muda yang tampil cukup baik. Namun pengalaman Hernando tetap dibutuhkan dalam laga sebesar ini. Persebaya Surabaya dipastikan tampil dengan motivasi tinggi di hadapan ribuan bonek. Dukungan penuh dari supporter menjadi energi tambahan untuk menjaga tren positif di kandang sendiri. Bagi Green Force, laga kontra Persija adalah ujian sesungguhnya. Tim asuhan Eduardo Perez ingin membuktikan mereka bisa bersaing di papan atas Super League. Eduardo berharap timnya bisa menampilkan permainan atraktif namun tetap disiplin dalam bertahan. Ia menegaskan tidak ingin timnya kehilangan fokus meski atmosfer pertandingan akan sangat panas. Yang pasti, kami akan menjalani pertandingan yang ketat. Kami berharap bisa menampilkan permainan menarik bersama para supporter di sini, ujar Eduardo optimistis. Jelang Persebaya Surabaya versus Persija Jakarta, intip performa, Rahmat Irianto dan Leo Lelis jadi pengganti Risto Mitrevski. Persebaya Surabaya dipastikan tidak akan diperkuat Risto Mitrevski saat menghadapi Persija Jakarta di Gelora Bung Tomo. Bek asing tersebut mengalami cedera bahu saat jatuh terpelanting di laga melawan Semen Padang. Akibat cedera tersebut, Risto Mitrevski menjalani operasi bahu di Surabaya pada 7 Oktober lalu. Setelah itu, dia memutuskan menjalani pemulihan di Kroasia bersama ahli profesional yang sudah menangani banyak pesepak bola. Ya, situasinya seperti itu. Operasi Risto berjalan dengan sangat baik. Lalu dia punya opsi untuk menjalani pemulihan di Kroasia yang diyakini Risto bisa mempercepat pemulihan, ucap Eduardo Perez. Pelatih asal Spanyol tersebut percaya bahwa pemulihan Risto Mitrevski bisa berjalan lancar. Eduardo Perez yakin dengan menjalani pemulihan tersebut, bek asal Makedonia Utara tersebut bisa kembali bermain. Dengan absennya Risto Mitrevski, maka Eduardo Perez punya beberapa pilihan pemain yang bisa menemani Dime Dimov di lini belakang. Seperti pada laga imbang melawan Dewa United, Rahmat Irianto yang menjadi pilihan dari pelatih berkepala plontos tersebut.